Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah pertemukan kembali dalam pertemuan di hari ini. Mudah-mudahan pertemuan di hari ini Allah berkahi dan Allah ridhoi. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahah, ilmu yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang selalu kita harapkan, kita nantikan, kita rindukan syafaat dan pertolongannya mulai dari dunia ini hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang insya Allah akan mendapat syafaat, mendapat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah dalam diri manusia itu baik, maka akan mewarnai seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Matanya akan memandang dengan kebaikan, mulutnya berbicara kebaikan, tangan dan kakinya senantiasa diarahkan untuk kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila segumpal darah dalam diri manusia itu jelek, segumpal darah dalam diri manusia itu rusak, maka akan mewarnai seluruh anggota tubuhnya menjadi rusak atau jelek. Matanya ingin berbuat, memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mulutnya berbicara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tangan dan kakinya senantiasa melangkah menuju kemaksiatan. Dalam diri manusia segumpal darah itu tidak ada adalah hati. Hati sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita karena akan mewarnai seluruh anggota tubuh kita. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri menyampaikan ada 6 perkara yang merusak hati manusia yang harus kita jaga dan harus kita hindari. 6 perkara yang merusak hati manusia. Yang pertama, yudnibuna birojai taubah. Berbuat dosa, berharap dosanya diampuni oleh Allah. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam tidak lepas dari salah dan dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Manusia pasti punya salah, punya dosa. Akan tetapi sebaik-baik manusia bukan manusia yang tidak punya salah, bukan manusia yang tidak punya dosa. Sebaik-baik manusia yang berdosa segera bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila salah dan dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan segera minta maaf apabila salah dan dosa itu berhubungan dengan sesama manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Tiap-tiap anak cucu Adam pasti punya salah, punya dosa. Kan tapi sebaik-baik manusia yang bersalah segera bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya dosa tapi tidak mau bertaubat, berharap dosanya diampuni, maka itulah yang merusak hati manusia. Yang kedua, yang merusak hati manusia, ya'lamunal ilma wa la ya'malu. Kita mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak ilmu Allah yang diturunkan kepada kita. Sungguh tidak terhitung ilmu Allah yang dicurahkan kepada kita. Akan tapi ilmu yang banyak yang kita dapat
tidak kita amalkan. Itulah yang merusak hati manusia, yang merusak hati kita. Sebagai contoh, kita tahu zakat itu wajib, akan tapi tidak mengeluarkan zakat. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewajiban bagi umat Islam, tapi salat tidak dilaksanakan. Puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, tapi puasa tidak dijalankan. Banyak sekali ilmu-ilmu Allah yang diberikan kepada kita, akan tapi ilmu yang diberikan justru tidak kita amalkan. Maka ada pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tiada berbuah. Apa untungnya kita menanam pohon, tapi buahnya kita tidak dapat? Kita hanya dapat daun rontokannya, kita hanya dapat dahannya yang berguguran, tapi buahnya kita tidak dapat. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang merusak hati kita, yang merusak hati manusia, idza amalu la yahrisu. Kita beramal akan tapi tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sering ikrar dalam salat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ibadah yang kita kerjakan, banyak sekali amaliyah yang kita lakukan, akan tapi amaliyah dan ibadah yang kita lakukan tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapat pujian manusia, ingin mendapatkan popularitas dan sebagainya dan sebagainya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan merusak hati kita. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang merusak hati manusia, yang merusak hati kita, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Banyak sekali rezeki Allah yang diberikan kepada kita, sungguh tidak terbilang nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sungguh tidak terhitung rezeki Allah yang dicurahkan kepada kita. Allah tidak menuntut kita untuk menghitung-hitung rezeki, menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Dengan bersyukur, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, justru siksa Allah sangat pedih. Dengan demikian, kita berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kecil, yang sedang maupun yang agung. Senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah nikmat Allah akan ditambah. Yang merusak hati manusia, yang merusak hati kita, banyak sekali rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, justru kita tidak mensyukuri rezeki-rezeki tersebut. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang membuat hati manusia menjadi rusak, penyebab kerusakan hati kita adalah wa ma yarudha bi qismatillah, tidak ridho atas bagian-bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya setiap manusia, setiap hamba Allah, setiap ciptaan Allah senantiasa sudah diberikan kadar rezekinya oleh Allah, diberikan bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah tertukar bagian kita dengan bagian saudara kita. Begitu sebaliknya, tidak akan pernah tertukar sedikit pun bagian saudara dengan bagian kita. Semua sudah dibagi oleh Allah sesuai dengan porsinya masing-masing. Orang yang tidak ridho atas bagian-bagian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka justru itu akan merusak hati kita, yang nantinya tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, rekan-rekan semua yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yudnifu mautakum wa la ya'tabiru. Sering kita memakamkan saudara kita,
menghantarkan jenazah saudara kita, akan tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi saat itu. Peristiwa kematian saudara kita sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap manusia yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mungkin hari ini saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin besok atau lusa giliran kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita untuk menjelang kematian panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kiranya hati kita menjadi bersih. Jadikan hati kita bersih, insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa akan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati bersih akan mewarnai seluruh anggota tubuh kita menjadi bersih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.